Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sanusi. Nomor DWK 350 171 700 1597 dan nomor Indo 250 10911 3108 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan saya berada di jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak, pada hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar KPM sebagaimana biasanya. Sebelum belajar kita mulai, izinkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu, ya. Bilgis, Tri, Iya, Iva, Fanya, Serli, Alisa, Ataya, Elisa, Melani, Jesinda, Jihan, Khairul, Akil. Hari ini ada yang apa? Terima kasih anak-anak. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan ini kita masuk pada pertemuan pembahasan materi pertama. Kita akan membahas bab 1 tentang bagaimana meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini adalah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya silakan dibaca dulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, ini beberapa poin kita, ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana itu cara meraih, cara mendapatkan kompetisi dalam kebaikan, dan kita akan membaca surat, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang nanti akan kita baca bersama-sama tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, kita mulai anak-anak tentang materi kita hari ini. Pertama, apa itu kompetisi dalam kebaikan? Ada yang tahu? Apa itu kompetisi? Apa itu kompetisi? Perlombaan. Ada lagi? Ada lagi anak-anak? Apa itu kompetisi? Apa? Pencapaian. Apa lagi? Hah? Persaingan. Pernah berkompetisi? Kapan? 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 Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan anak-anak, coba ada hal yang mungkin ada dalam angan-angan kita, ya. Apa yang pernah kalian cita-citakan? Nanti saya itu gini. Pernah nggak kepikiran gini? Coba tarik nafas dalam-dalam, kasih waktu 30 detik, kamu pejamkan matamu dan pikirkan apa yang ingin kamu raih, kemudian tulis. Kasih waktu 30 detik. Mulai dari sekarang, silakan.
Oke, sudah terbayang ya tentang apa yang kalian cita-citakan? Sudah? Pertanyaannya sekarang, boleh nggak kita berkompetisi? Kompetisi itu baik atau buruk? Bisa nggak kompetisi itu menjadi sesuatu yang buruk? Kapan? Pertanyaannya, boleh nggak kita berkompetisi? Boleh. Mengapa kita harus kompetisi? Boleh nggak kita berkompetisi? Boleh. Lagi pertanyaannya, boleh nggak kita berkompetisi? Boleh. Mengapa kita harus berkompetisi? Mengapa? Mengapa kita harus berkompetisi? Untuk mencapai apa yang diinginkan. Pertanyaannya, untuk mencapai apa yang diinginkan dalam berkompetisi ini, terkadang ada orang melakukan hal yang tidak baik. Makanya anak-anak dalam berkompetisi tetap kita juga pakai rambu-rambu. Makanya dalam agama Islam itu diatur ya, berkompetisi agar kompetisi ini apa? Baik, agar kompetisi ini apa? Sesuai dengan koridor. Makanya poin ini akan kita bahas di pembahasan hari ini agar dalam berkompetisi, anak-anak dalam berkompetisi juga tidak melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk. Oke, kemudian kita lanjutkan anak-anak. Tadi sudah dibacakan tentang tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa kompeten dalam membaca, menghafal, menganalisa ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibuka anak-anak di halaman ke-6 surat Al-Maidah ayat 48. Sampun? Ya, sudah? Saya bacakan, anak-anak dengarkan dulu pembacaan yang kedua. Tak bacakan potongan-potongan, anak-anak. Oke, silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekarang bacakan, saya berhenti, kalian membaca. Silakan tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Musaddiqan lima baina yadayhi. 1, 2, 3. Musaddiqan lima baina yadayhi minal
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Oke, alhamdulillah, silakan dibaca dengan teman yang satu bangku. Kalau nggak ada temannya, nggak bisa gabung di sini ya. Dibaca dengan teman satu bangkunya pelan-pelan. Silakan kasih waktu 2 menit. Silakan gantian. Sendiri dulu, terus nanti dibaca dengan teman. Silakan pelan-pelan saja. Biar tidak ada temannya di sana. Sudah anak? Sudah semua? Oke, kalau sudah, kita lanjut anak-anak di poin berikutnya tentang hukum tajwid. Yang pertama anak-anak, apa di situ bacaannya? Tajwid, paham? Perhatikan anak-anak, di sini kita fokus pada bacaan. Nah, fa'anzalna ilaika. Di situ tertulis apa hukum bacaannya? Mad ismul fasil itu anak-anak adalah apabila ada matobi itu apabila ada hamzah setelahnya fathah atau dhamma setelahnya wawu sukun atau kasroh setelahnya ya sukun, maka ini matobi. Kalau ada ini bertemu dengan huruf hamzah dalam beda kata, maka hukum bacaannya majais. Contoh, fathah setelahnya alif bertemu dengan huruf hamzah,
Najis itu apa? Munfasil. Sampai sini paham? Yang kedua, apa hukum bacanya di situ? Benar, musaddiqal lima. Idgham bila guna itu apabila ada tanwin atau nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya apa tadi? Oke, sampai sini paham? Yang ketiga, apa di situ? Idhar apa? Idhar apa anak? Idhar khalqi wa muhaiminan. Idhar khalqi itu apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ain atau maka hukum bacaannya idhar. Jelas? Kemudian yang berikutnya apa? Apa di situ kalimatnya? Sya'a itu satu kata. Karena ini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, dalam satu kata, maka hukum bacaannya mad wajib. Paham ini? Ini mad tabi'i. Apa setelahnya? Mad tabi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kata, maka hukum bacaannya mad. Yang terakhir apa itu? Mad tabi'i. Mad tabi'i itu apabila ada. Nah, jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak, kita langsung masuk pada poin pembahasan ayat. Anak-anak, dalam ayat ini kita akan berfokus pada firman Allah yang tadi kalian baca, fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba silakan didiskusikan dengan teman satu bangku, membahas satu, apa definisi berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, mengapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan semangat motivasi berlomba-lomba dalam kebaikan. Paham? Silakan didiskusikan dengan satu mejanya. Waktunya 15 di 10 menit aja. Silakan. Boleh searching atau lihat di buku-buku panduan yang lain. Silakan diskusikan satu mejanya.
kesulitan? Tidak ya? Silakan 5 menit lagi. Sudah Nana? Sudah belum? Oke, kita bahas yang pertama tentang apa tadi? Definisi. Apa definisi dari kebaikan itu? Apa? Apa? Nah,
mencapai apa yang diinginkan. Jadi anak-anak, kompetisi itu penting sekali karena satu, kita itu ingin mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita nggak mau berkompetisi, kita akan tertinggal dengan yang lainnya. Makanya hidup itu sebuah kompetisi, anak-anak. Mau nggak mau, kita harus berkompetisi. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan semangat untuk berkompetisi? Ya, apa aja? Ada yang tahu? Bagaimana menumbuhkan rasa untuk berkompetisi? Apa? Memperbaikinya. Ada lagi? Konsisten. Konsisten itu apa? Ada lagi? Bagaimana menumbuhkan semangat berkompetisi? Berteman dengan teman yang baik, yang punya motivasi tinggi, dan lain-lain. Nah, ini beberapa hal anak-anak yang harusnya mulai kita tanamkan. Kita itu ingin jadi yang terbaik. Maka kalian mau nggak mau ya harus berkompetisi dengan yang lainnya. Ya, ini harapan saya. Kalian menerapkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selama itu baik, kamu harus berlomba-lomba, berusaha untuk jadi yang paling terdepan. Oke, insya Allah anak-anak, untuk pekan depan kita akan membahas tentang etos kerja yang ada dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan apa yang kita bahas hari ini mulai dari beberapa